Halo, selamat datang kembali di channel Simple Trader Saham. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu saham yang cukup menarik, yakni saham Unilever dengan kode sahamnya UNVR, teman-teman. Oke, seperti kita lihat pergerakannya saat ini Unilever bergerak di fase uptrend ya teman-teman. Jadi dia berhasil close di garis MA 200 dan MA 20. Garis MA 200 ini warna merah muda dan MA 20 garis warna biru nih teman-teman ya. Nah, seperti kita lihat bahwa pergerakan saham Unilever ini di candle sebelumnya itu sempat ada di fase downtrend teman-teman ya. Ya, di sini kita melihat bahwa Unilever ini selalu gagal untuk menembus garis moving average 20. Jadi garis warna biru nih teman-teman. Ya, jadi beberapa kali dia ingin mencoba breakout dari area MA20 namun selalu gagal dan selalu dibawa turun ke bawah teman-teman. Nah, jadi ini pergerakannya turunnya cukup lama ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat pergerakan dari saham Unilever ini dia pernah ada di harga tertinggi di harga 11.625 teman-teman. Nah, di sini kurang lebih di sekitar Januari 2018. Nah, jadi pergerakannya cenderung turun ya teman-teman ya. Nah, di sini dia selalu ada di bawah garis MA20. Ini menandakan bahwa MA20 ini adalah uh, resisten kuat teman-teman. Jadi sulit sekali untuk dijebol bagi saham Unilever. Nah, hingga pada saat uh, tanggal kurang lebih teman-teman. Jadi dia berhasil breakout dari MA20 garis warna biru ini berhasil tembus kurang lebih sekitar bulan April ya tanggal 25 teman-teman. Dan dari sini fase saham Unilever ini mulai ada pembalikan arah teman-teman. Yang awalnya dia dari downtrend dia berubah arah menjadi downtrend teman-teman ya. Nah, ini bisa saya kasih tanda teman-teman. Ini. Nah, di sini oke satu, kemudian sini ada dua. Nah, di sini bulan April dia berhasil breakout dari MA20 dan dia naik, dan di sini ada juga garis MA200 yang mana MA200 ini adalah resisten kuat jangka panjang bagi saham Unilever. Namun berhasil di breakout. Nah, ini adalah momentum yang bagus ya dari saham Unilever untuk dia berubah arah teman-teman. Jadi sekarang dia ada di fase uptrend ya teman-teman. Nah, pada hari tanggal 28 Oktober tahun 2022 saham Unilever ini ditutup auto reject bawah teman-teman. Jadi dan dia juga meninggalkan yang namanya gap down teman-teman. Nah, ini saya kasih tanda teman-teman ya. Oke. Nah, gap down. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Karena kenapa? Kita bisa memanfaatkan adanya gap ini untuk ambil posisi buy teman-teman. Karena gap ini pasti akan tertutup teman-teman. Nah, tentunya pada saat kita melakukan entry buy, kita harus tahu posisi yang tepat untuk kita melakukan entry beli teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus tahu di mana letak support berikutnya untuk saham Unilever. Nah, di sini garis MA20 ini berhasil dijebol ke bawah teman-teman. Artinya apa? Ini tekanan jualnya masih cukup tinggi dan berpotensi pada perdagangan berikutnya Unilever ini juga masih ada penurunan, tentunya di area-area support teman-teman. Nah, di sini ada area support pertama adalah garis MA60 dan MA100, garis warna oranye dan warna silver teman-teman. Ini ada area support yang pertama. Nah, di sini. Nah, kemudian area support berikutnya ada di sini teman-teman. Ini ada area-area yang bisa kita perhatikan untuk ancang-ancang melakukan spekulasi beli teman-teman ya. Nah, ini adalah area support pertama, oke. Ini, di range harga kurang lebih sekitar 4.800 teman-teman ya, ini. Nah, 4.800. Oke, 4.800. Oke. Nah, kalau misalkan 4.800 dijebol, ini ada potensi ke area support berikutnya teman-teman. Yakni di sini kurang lebih sekitar 4.500 teman-teman. 4.500 hingga 4.525. 4.500 hingga 4.525 ini area range support untuk saham Unilever berikutnya apabila support dari 4.800 ini berhasil dijebol ke bawah. Nah, ini adalah area-area beli untuk saham Unilever. Nah, selama pergerakan harga ini tidak jebol dari garis MA 200 warna biru ini artinya masih menarik untuk kita perhatikan teman-teman ya. Karena kalau misalkan sudah jebol dari garis MA 200 untuk
arah trennya ini sudah berubah arah teman-teman, dari dia uptrend dia menjadi downtrend. Karena apa? Tren jangka panjang dia udah berhasil dipatahkan, artinya dia patah tren teman-teman. Nah tentunya kalau misalkan kita melakukan pembelian, kita harus menggunakan money management yang tepat ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan pembelian dengan istilahnya cicil beli teman-teman, seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat adanya target ini, maka target ini nanti pasti tertutup teman-teman. Nah jadi arahnya ke sini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pembelian yang pertama, bisa beli area 4.800. Kemudian kalau misalkan ternyata jebol, bisa melakukan pembelian yang kedua. Makanya sangat disarankan kalau misalkan pembelian kita melakukan namanya cicil beli teman-teman. Jadi kita menggunakan money management yang tepat teman-teman. Seperti itu, agar kita kalau misalkan harga ini turun, kita masih bisa melakukan averaging down. Nah kita akan mendapatkan harga rata-rata. Tentunya targetnya kemana? Targetnya dengan nutup gap ini gap yang pertama, kurang lebih di kisaran gapnya sini teman-teman, maaf gapnya, oh ya sini, kurang lebih sekitar 5.300 teman-teman di sini, nutup gap 5.300. Oke, area sini. Nah di sini kalau misalnya gapnya berhasil tutup dan dia naik ke atas, maka dia akan menuju ke area resisten berikutnya di area sini di 5.400 hingga 5.475. Ini adalah area resisten kalau misalkan 5.300 berhasil tutup dan dia berhasil melanjutkan kenaikan ke atas teman-teman. Artinya ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ini nah 5.400 oke. Hingga 5.475. Oke. 475. Nah, ini area resisten yang bisa diperhatikan dan akan dituju kalau misalkan gap ini sudah ditutup teman-teman. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan bisa tulis di kolom komentar. Atau barangkali teman-teman ingin minta review beberapa saham lainnya, monggo silahkan. Ya, tentunya gratis ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya doakan teman-teman bisa cuan konsisten di pasar modal dan saya doakan semoga teman-teman sukses selalu. Oke, terima kasih.